OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat, bro. Buruan pindah, bro. Kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan kepimpinannya Pramono itu kurang maksimal. Pindah, bro. Kita harus Jadi warga DKI sangat iri sekali dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Jawa Barat saja, bisa jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. ke Jawa Baratnya. Karena memang Kang Deddy Mulyadi patut untuk diacungi jempol karena benar-benar memikirkan rakyat, bukan memikirkan partainya. Jawa Baratnya. Buruan pindah, bro. Kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat, bro. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan Aku ingin merasakan kepimpinannya Pramono itu kurang maksimal. pindah, bro. Kita harus Jadi warga DKI sangat iri sekali dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Jawa Barat saja, bisa jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. OTW ke Jawa Barat. Karena memang Heboh sebagian warga DKI Jakarta ingin pindah ke Jawa Barat sebagai bentuk protes mereka terhadap kepemimpinan Gubernur Jakarta yang menurut mereka itu sangat tidak maksimal. Dan tidak hanya warga DKI Jakarta, sebagian warga dari provinsi lain pun ingin pindah ke Jawa Barat karena mereka ingin merasakan dipimpin langsung oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi yang kita tahu bersama program-programnya itu memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, bukan untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban pada umum fraksi-fraksi terhadap Raporda RPJMD tahun 2025-2029. Sekelas anggota DPR lagi ngevape pada saat sidang paripurna sedang berlangsung. Memang sih ini tidak terjadi di Jawa Barat, tapi di Tuban, Jawa Timur. Apa pendapat kalian guys? Seorang wakil rakyat bukannya fokus untuk mendengarkan arahan dari ketua DPRD-nya, malah sibuk ngevape. Ada nggak warga Jawa Timur yang nonton video ini? Apa pendapat kalian? Wakil kalian loh seperti ini. Mau jadi apa bangsa Indonesia ini kalau kita punya wakil rakyat yang memberikan contoh yang menurut saya sangat buruk seperti ini? Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung hanya mendapatkan peringkat kelima se-Jawa. Untuk survei kepuasan publik jauh di bawah Deddy Mulyadi. Mungkin karena faktor ini juga sebagian warga DKI Jakarta ingin pindah ke Jawa Barat karena gubernur mereka hanya mendapatkan peringkat kelima. Tapi ada komentar nyinyir di sini guys, padahal komentarnya salah besar. Ya wajarlah, Pramono kerja buat rakyat bukan buat popularitas. Beda sama yang sebelah yang kerja buat kejar popularitas dan gak tulus buat rakyat. Kok bisa-bisanya dia berkomentar seperti ini? Padahal fakta berbicara, semua program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu untuk kepentingan rakyat. Kalau masalah populer itu kan bonus. Yang bikin Kang Deddy Mulyadi terkenal kan bukan Kang Deddy Mulyadinya war-war, pansos atau apapun itu, tapi rakyat sendiri yang mempromosikan Kang Deddy Mulyadi, bukan Kang Deddy Mulyadi. Jadi fakta jangan diputar balik. Untuk netizen ini yang sepertinya iri banget ya dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi kita hempaskan haters-haters yang seperti ini. Tebal yang tidak bersekolah jumlahnya 658.831.
dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang terhormat, Dr. Gamal, narasi Anda itu politis, sinis, dan provokatif. Seolah-olah KDM lebih mementingkan anak nakal ketimbang 650.000 anak putus sekolah. Tapi bukan begitu konsepnya, Pak. Dina bahasa Sunda aya peribahasa, sabuni bunina nyumputkeun tarasi pasti bakal kaambeuk. Serapi-rapinya kalian menutupi kasus, toh kalian sendiri yang membukanya. Kalau memang benar ada 650.000 anak putus sekolah di Jawa Barat, tentu itu ada di 2 periode Kang Aher dan 1 periode Kang Emil. Karena mustahil KDM yang baru menjabat 100 hari serentak 650.000 anak putus sekolah. Tentu itu di masa kepemimpinan Kang Aher dan Kang Emil. Pertanyaannya, kenapa kok baru sekarang ribut soal 650.000 anak gak sekolah? Angka itu kan bukan muncul tiba-tiba pas KDM dilantik. Yang jadi pertanyaan justru selama ini Bapak kemana aja? Ya. Kenapa waktu gubernur sebelumnya semua diam 1000 bahasa? Kalian duduk tenang dalam senyap waktu itu bukan karena tak paham problematika bangsa, tapi karena terlalu sibuk mengunyah manisnya kue anggaran yang disuguhkan oleh gubernur yang lalu. Diamnya kalian waktu itu bukan lagi tanda bijak, melainkan isyarat kenyamanan dalam zona kompromi. Diamnya kalian bukan hening yang berpikir, melainkan senyap yang membiarkan. Dan ketika suara wakil rakyat telah dibungkam oleh kepentingan pribadi, maka demokrasi hanya tinggal seremoni. 650.000 anak tidak sekolah pada saat itu menjadi bukti jika hubungan antara legislatif dan eksekutif lebih menyerupai simbiosis saling menguntungkan ketimbang mekanisme check and balance. Ada yang baru kerja 100 hari, tapi sudah memulai beresin benang kusut yang ditinggalkan bertahun-tahun. Mulai dari menghapus beban biaya studi tour dan wisuda yang memberatkan orang tua, itu semua salah satu upaya supaya rakyat tidak terbebani biaya sekolah, biar tidak ada yang putus sekolah. Beliau sampai turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan merespon kebutuhan real warga. Itu bukan pencitraan, tapi bentuk keberpihakan. Dan soal 6 miliar untuk pembinaan anak-anak yang tersesat jalan, yuk coba buka perspektif. Mereka bukan kriminal yang harus dibuang, tapi mereka adalah anak-anak yang butuh diselamatkan. Negara hadir bukan cuma untuk yang berhasil dan patuh, tapi juga untuk mereka yang paling rentan dan rawan terjerumus. Jangan buru-buru menghakimi langkah yang baru dimulai. KDM sedang bekerja, dan kerja itu bukan soal sensasi, tapi keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi dibutuhkan. Kritik itu penting, tapi mari juga adil. Beri ruang kepada pemimpin yang benar-benar turun tangan dan peduli, bukan hanya mereka yang pandai bermain kata-kata. Salam hormat, sampurasun. Dr. Gamal berniat untuk mengkritik KDM malah membuka aib gubernur sebelumnya. Gubernur sebelumnya kemana saja? Kenapa baru di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi si Dr. Gamal ini baru keluar-keluar memberikan kritik? Pada akhirnya netizen pun memberikan kritikan balik dong kepada si dokter ini. Kenapa sebelumnya Bapak diam saja? Kenapa sebelumnya Bapak duduk manis tanpa memberikan kritik apapun? Tapi kenapa pada saat Kang Deddy Mulyadi lagi sedang menjalankan program-program yang menguntungkan masyarakat alias tidak menguntungkan golongan-golongan tertentu, si bapaknya ini mulai keluar-keluar. Tapi tenang saja Pak, semua pernyataan Anda itu pasti akan dikonter oleh netizen. Netizen saat ini bukan lagi netizen zaman dulu yang patuh, yang nurut saja dan tidak kritis. Sekarang beda Pak, netizen Indonesia itu sangat kritis. Bahkan bisa saja sebagian dari mereka itu, para netizen maksud saya, lebih pintar daripada Anda. Ada lagi nih berita terbaru, pendaftar program barak militer di Depok membludak. Kuotanya 50, tapi yang daftar 378. Ayo Dr. Gamal, apa pendapat Anda? Semakin banyak loh yang ingin mendaftar di barak militer agar anak-anaknya dididik, dan saya sangat setuju dengan program ini. Anak-anak adalah warga negara Indonesia yang patut untuk diperhatikan. Bukan golongan-golongan tertentu dalam tanda kutip, tapi anak-anak Indonesia yang harus disayangi, diperhatikan, dididik untuk memiliki budi pekerti yang baik. Deddy Mulyadi alokasikan anggaran sebesar 2,4 triliun untuk pembangunan 2.362 km jalan provinsi dan 1.295 unit jembatan.
Ayo Dr. Gamal, apa tanggapan Anda terhadap program dari Kang Deddy Mulyadi? Mau bikin jalan sepanjang 2362 km, jembatan 1295 unit. Dan tahu kan, ini untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pengguna jalan, termasuk untuk Dr. Gamal juga kalau lewat di jalan yang nanti akan dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan ingat, program ini untuk rakyat, bukan untuk golongan tertentu.